Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Seencerit demi seencerit lama-lama akan menjadi seencerot. Yap, itulah moto hidup yang dipegang oleh para leaker dalam menghidangkan shop e-learn One Piece pada kita semua. One Piece chapter 1052 mendapatkan judul New Morning atau New Dawn, dan jika dilokalisasikan akan memiliki arti Fajar yang baru. One Piece chapter 1052 masih melanjutkan cover story mengenai keluarga Germo Double Six. Dalam pelarian mereka, Reiju, Ichiji, Biji, dan Yonji bertemu dengan si manusia kentut, Caesar Clown. One Piece chapter 1052 diawali dengan memperlihatkan reaksi dari kelima kakek Gorosei di tanah suci Marijoa. Mereka telah mengetahui kebangkitan dari Sun God Nika. Lalu berita kekalahan dari kedua Yonko secara bersamaan tak akan bisa mereka tutup-tutupi. Dan tak lama lagi, berita tersebut pasti akan tersebar luas di lautan. Lalu salah satu dari kakek Sugiono tersebut menanyakan mengenai apa yang harus mereka lakukan saat ini. Shin kemudian berpindah ke lautan dekat Wano Kuni. Para kakek Sugiono langsung menelpon agen CP0 yang masih berada di sana. Ternyata saat ini dia sudah berhasil melarikan diri ke armada kapal perang milik pemerintah dunia. Sang agen CP0 mengatakan jika Zunisa telah pergi dari perairan Wano Kuni. Mendengar hal itu, kelima kakek Sugiono menyimpulkan jika batasan negeri Wano masih belum terbuka, sehingga armada mereka tak akan mungkin bisa menjajah Wano Kuni untuk saat ini. Gorosei meminta pada sang agen setidaknya dapat menangkap Nico Robin. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba ada seseorang yang tak dikenal berbicara pada sang agen CP0 lewat Denden Mushi. Dia meminta agar mereka tetap di sana karena dirinya saat ini sedang menuju ke Wano Kuni. Shin kemudian berpindah pada Basil Hawkin dan Diaz Drake. Hawkin bertanya pada Drake apakah dia sebenarnya memang bagian dari angkatan laut. Drake tak menjawab pertanyaan Hawkin. Dia malah melakukan pengalihan isu dan bertanya mengenai kondisi Hawkin yang seharusnya akan sehat walafiat ketika dia memilih untuk bertahan menjadi aliansinya Kaido. Dia menjelaskan percakapannya beberapa waktu lalu pada Drake. Jika seseorang yang hanya memiliki kesempatan hidup 1% hingga Fajar tiba, ternyata adalah dirinya sendiri. Kemudian, setelah meramalkan kemungkinan hidupnya yang hanya sebesar 1%, Hawkin menarik kembali satu kartu gaplenya yang ternyata berisi mengenai prediksi tentang kekalahan dari Kaido. Namun Hawkin memilih tidak berkhianat untuk yang kedua kalinya demi harga dirinya sebagai seekor bajak laut. Shin kemudian dipercepat oleh Oda Sensei selama 7 hari. Diperlihatkan perubahan yang cukup signifikan sudah terjadi di negeri Wano. Setelah 7 hari Momonosuke resmi menjadi shogun baru Wano Kuni. Mereka belum mencabut dekorasi dari perayaan festival api karena sesuai instruksi dari Shogun Momonosuke, dia akan mengadakan festival lagi nantinya. Para anak-anak ibu kota bunga mencari kemanakah guru Sarahebi berada. Namun tiba-tiba guru baru muncul di hadapan mereka. Dan dia akan menceritakan pahlawan sesungguhnya dari negeri Wano, yaitu Gosuke Oden. Seluruh warga Wano Kuni akhirnya mengetahui semuanya. Komurasaki yang ternyata adalah anak perempuan dari Gosuke Oden, dan Kawamatsu lah yang menyelamatkannya saat kastil Oden terbakar 20 tahun yang lalu. Kemudian, mereka juga mengetahui mengenai fakta jika Kyoshiro sebenarnya adalah Denjiro, yang merupakan bagian dari Akazaya Nine. Tak hanya itu, para warga juga membicarakan sosok yang mengalahkan Kaido, ternyata bernama Joy Boy. Shin kemudian berpindah ke pemakaman di distrik Ringo. Kinemon meminta Kawamatsu untuk membantunya membuat sebuah makam keramat di area bukit di mana para mendiang akan dapat melihat ibu kota bunga dari tempat tersebut. Kinemon akan mengabadikan nama Kozuki Oden di makam keramat tersebut, dan di sekelilingnya juga akan dibuat makam keramat dari para daimyo negeri Wano, yaitu Yasuie dan yang lainnya. Tak hanya itu, mereka juga akan membuatkan makam keramat untuk Asura Doji dan Izo di sana. Asura Doji tewas setelah terkena ledakan dari bom milik Kanjuro, dan kasus kematiannya mirip seperti Pedro yang mati akibat ledakan bom. Lalu Izo juga tewas setelah dia bertarung dengan salah satu agen CP0 yang bernama Maha. Dan itulah mengapa baik Izo dan Asura Doji keduanya tak muncul saat Momonosuke menyampaikan janji-janji kampanyenya di hadapan warga Wano Kuni. Di tempat itu saat ini juga terdapat Onimaru. Kawamatsu berkata padanya jika sang rubah jadi-jadian tersebut ternyata masih hidup.
Kinemon bertanya pada Marco, apakah tidak masalah jika dirinya mengebumikan Izo di tempat tersebut. Marco tak mempermasalahkan hal itu, karena tempat peristirahatan terakhir yang paling indah memang di kampung halaman sendiri. Kinemon pun meletakkan senjata milik Izo dan Asura Doji di makam keramat tersebut. Scene kemudian berpindah. Yamato diperlihatkan menangis di atas kastil Kesogunan Wano Kuni. Dia tak memperdulikan rasa laparnya sebelum Luffy dapat kembali tegak berdiri. Yamato menutupi wajahnya menggunakan lengannya. Dia berkata jika dirinya tidak lapar. Namun setelah itu dia juga berkata jika dirinya sangat lapar. Namun tak berselang lama, Yamato mendapatkan kabar dari Hiyori jika Luffy dan Zoro telah siuman. Dan Yamato bergegas untuk menemui Luffy. Scene kemudian berpindah ke dalam kastil Kesogunan Wano. Hiyori menendang wajah Momonosuke. Kejahilan dari Hiyori ini sama seperti saat mereka berdua masih kecil. Namun kali ini Momo tak terpental jauh, karena saat ini tubuhnya sudah bertambah kuat. Kemungkinan besar hal tersebut terjadi akibat efek dari buah iblis yang Momonosuke makan. Ketika sadar, Luffy berteriak jika dia ingin memakan daging. Sedangkan Zoro berteriak jika dia ingin langsung meminum tuak cap orang tua. Momo mendekat ke arah Luffy dan Zoro, lalu berkata agar mereka tak memakan terlalu banyak, karena sebentar lagi dia akan mengadakan pesta ketika mereka berdua telah siuman. Mereka berdua tak menggubris perkataan Momonosuke, dan malah lanjut makan. Namun setelah Momo menegaskan jika dirinya adalah sosok Kozuki Momonosuke, Luffy dan Zoro pun baru merespon. Luffy baru ingat jika Momo ternyata sudah tumbuh menjadi bujang lapuk. Sedangkan Zoro yang mengetahui Momo saat ini memiliki badan kekar dan merupakan titisan dari Kozuki Oden, dia langsung meminta Momo untuk sparring. Merasa dibully oleh Luffy dan Zoro, Momo berlari ke arah Nami dan langsung memegang kedua buah segar milik Nami. Mengingat Momo sudah menjadi bujang lapuk, Nami langsung menerbangkan Momo dengan tinjunya. Momo berkata jika dirinya masih berumur 8 tahun, namun dia tak merasakan sakit setelah ditinju oleh Nami. Sanji dan Brook tertawa melihat Momo dipukul oleh Nami. Selamat datang di dunia bujang lapuk, Momonosuke. Hak istimewamu sebagai bocil laknat sudah tak ada lagi, ucap Sanji dan Brook. Yamato menghampiri Momo dan meletakkan sebuah piring di atas kepalanya agar Momo terlihat seperti Oden. Momo kesal pada Yamato karena setiap dia bertemu dengannya, Yamato selalu melakukan hal nyeleneh tersebut. Meskipun mental Momo masih mental bocil FF berusia 8 tahun, tapi dengan tubuh kekarnya itu, dia yakin jika Momo akan menjadi samurai terhebat di negeri Wano suatu saat nanti. Kemudian Nami meminta semuanya untuk mandi karena sebentar lagi mereka akan mengadakan pesta di ibu kota bunga. Zoro berkata, meskipun dia sudah pingsan beberapa hari, tapi dia tak terlihat begitu kotor. Hiyori berkata sambil nyengir jika dirinya lah yang membersihkan badan Zoro setiap harinya. Melihat Marimo, Sanji ingin mengatakan sesuatu padanya. Namun Zoro malah teringat jika diminta untuk membunuh Sanji. Dan dia bisa kembali dari neraka hanya karena Zoro harus menunaikan tugas mulianya tersebut. Perkelahian antara Zoro dan Sanji pun tak bisa dihindari. Ini kemudian berganti ke tempat pemandian. Nami mengajak Yamato dan Okiku untuk berendam di pemandian khusus wanita. Namun Yamato malah pergi ke pemandian khusus pria sambil bergondal-gandul. Hal itu terjadi karena Yamato bahkan tak menutupi kedua buah segarnya dan membiarkannya terekspos dan dapat dilihat oleh semua orang. Namun bagi kalian para oplayer, buah segar milik Yamato tak bisa kalian lihat karena tertutupi oleh cahaya surgawi. Luffy dan pria-pria lainnya tak memperdulikan kedatangan Yamato yang mengekspos kedua buah segarnya. Namun hal itu tak terjadi pada Brook dan Sanji. Seketika, jiwa hentai mereka meronta-ronta. Bahkan Sanji sampai mengencotkan banyak darah dari hidungnya, hingga dia terbang melayang. Setelah banyak momen yang dilewati oleh Yamato beserta para kru topi jerami, namun pada One Piece chapter 1052 kali ini belum ada konfirmasi apakah Yamato sudah resmi bergabung dengan kru topi jerami atau belum. Shin kemudian memperlihatkan bajak laut Hati dan bajak laut Kid yang saat ini sedang berada di pelabuhan bersama dengan Franky, Usopp, dan Minatomo, bos tukang kayu tempat di mana Franky pernah magang di sana. Mereka semua terlihat sedang bersantai setelah membetulkan kapal mereka masing-masing, dan Franky juga membetulkan Franky Shogun. Beppo dan Killer sangat terkesima ketika melihat Franky Shogun, dan berkata jika robot milik Franky tersebut sangat sugoi.
Selain itu, Beppo dan Killer berkata jika harga buronan terbaru milik kapten mereka pasti akan sangat amazing. Tiba-tiba Scratchman Apo bersama Inbi datang menghampiri orang-orang yang sedang bersantai di pelabuhan. Sambil berada di tangan Inbi, Apo memberikan koran lampu merah milik Morgan pada mereka. Semuanya tertulis di dalam koran tersebut, termasuk besaran dari nilai buronan yang baru, serta siapa yang mendapatkan gelar dari Kaisar Lautan yang baru setelah kekalahan dari Big Mom dan Kaido. Sepertinya hanya Luffy saja yang resmi mendapatkan gelar Kaisar Lautan, mengingat bajak lautnya yang mengalahkan Kaido hingga ke antek-anteknya. Selain kehilangan bajak lautnya, Kaido pun kehilangan markas utamanya, yaitu Wano Kuni. Meskipun Big Mom kalah, namun dia tidak kehilangan semuanya. Dia masih memiliki markas pusat, dan bajak lautnya masih sehat walafiat. Shin kemudian berpindah ke perairan dekat dengan Wano Kuni. Ternyata Admiral Green Bull sudah berada dekat dengan Wano Kuni, dan saat ini dia sedang berbicara dengan fleet Admiral Asuzuki alias Buakainu melalui Denden Mushi. Akainu bertanya, di manakah sebenarnya Ryokugyu saat ini berada? Green Bull berkata jika dia saat ini sedang berada di udara. Terlihat ada sebuah bunga di punggungnya yang membuatnya dapat terbang di udara. "Oi, di mana lu sekarang, Canco?" ucap Asuzuki kesal. Green Bull menjawab jika dia saat ini berada di Wano Kuni. Mengetahui hal itu, Buakainu mewanti-wanti Green Bull agar tak melakukan hal yang tak berfaedah di Wano Kuni. Sebenarnya apakah tujuan Green Bull ke Wano Kuni? Karena dari percakapannya dengan si Asuzuki, dia tak diperintahkan olehnya untuk pergi ke Wano Kuni. Zeus Nakama itulah rangkuman untuk One Piece Chapter 1052. Jika Nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar Nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.